Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nas, Dengan sebentar. senang hati. Suaranya sudah terdengar? Sudah, oke. Mbak Nas suaranya udah kedengeran, aku kedengeran ya Mbak ya? Oke, Terdengar alhamdulillah, dengan indah. bismillah gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa salam saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa inspirasi baik ya Mbak Dewi untuk semua bunda dan ayah bagaimana membuat anak-anak buah hati kita berani memutuskan sesuatu dalam kehidupannya. Masya Allah, Mudah-mudahan. itu banget yang diharapkan dan ini para peserta juga kayaknya antusias banget nih Mbak gitu loh. Aku baru buka 2 hari itu udah cepet banget gitu. Jadi kemarin sisa-sisa cuma tinggal 10 dan sekarang udah habis semua slotnya gitu. Dan kita emang Masya batasin dan Allah. karena kita pengen ada interaktif nih sama Mbak Nas juga seperti Boleh, itu. boleh, boleh. Boleh Mbak Oke. Dewi, boleh silakan. Mbak Dewi mau nanya apa dan mudah-mudahan saya bisa menjawab. Pokoknya buat bunda dan ayah, saya sama Mbak Dewi adalah obrolan dua sahabat yang bersama-sama lagi merancang bagaimana membuat anak-anak Indonesia lebih bahagia, lebih bersemangat, dan bisa compatible gitu ya dalam keluarga dan compatible dalam pilihan masa depannya. Jadi ini saya tidak menggurui ya Mbak Dewi ya. Jadi kalau Oh, misalnya saya pasti. bercerita sesuatu yang salah, itu menjadi contoh agar bunda dan ayah jangan ngikutin kesalahan saya. Bikin yang bagus, bikin yang betul. Kalaupun saya melakukan sesuatu yang betul, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagaimana bunda dan ayah bisa mengikuti jejak langkah nyatanya. Begitu Mbak Dewi. Mbak Dewi Betul. mau bertanya apa? Betul, makanya saya gini Mbak, karena saya dari latar belakang psikologi, saya juga nggak mau teori-teori aja gitu Mbak. Saya pengen langsung praktisi aja dan kenapa sih saya ngambil, Mbak Nas di sini itu sesuatu yang unik juga gitu loh, yang menarik gitu loh dan alhamdulillah Iya. Mbak Nas bersedia dan ada waktu, seperti itu Mbak. Tapi sebelumnya Buat kita kasih Mbak Dewi mah selalu ada waktu saya. aduh amin gitu ya. Mana dulu kecilnya sama ibu aku gitu ya Mbak Sanas. Aku Iya sering loh dulu betul. zaman kecil aku di daerah Tebet itu lewat bolak-balik rumah Mbak Nas 3 darah. Selalu 3 darah, villa 3 darah. Pasti pasti ibunya Mbak Dewi bilang saya adalah murid yang paling nakal di kelasnya. Enggak kok gitu ya, emang keluarga hebat. Makanya saya ambil Mbak Nas, Masya untuk Allah, bisa sharing buat, tabarakallah. teman-teman di sini semua. Insya Oke Allah, kita insya Allah. heeh, mungkin bisa ditanya nah ini nih, ada Mbak Sahnas Hak Ramadan, punya pengalaman yang panjang, saya bacain dulu sedikit ya narasi tentang Mbak Nas nih, Silakan, eee, silakan. Mbak Nas itu, kalau aku bilang sosok yang unik gitu ya Mbak Sahnas Iya. itu lulusannya teknik loh, dari teknik UI kalau nggak salah Mbak ya, tapi, Iya, berkarirnya, pengalamannya banyak di broadcasting, sebagai penyiar iya, TV, radio, bintang iklan, spokesperson gitu ya. iya, iya. Nah, itu kan menarik banget dan kalau menurut aku ini relevan dengan apa yang akan kita bahas sekarang gitu. Nah, Oke. menarik lagi, Mbak Nas itu istri dari musisi Gilang Ramadan dan Kalau nggak menikah sama dia jadi nggak menarik gitu ya. makanya banyak sisi yang menarik dari Mbak Nas loh gitu. Makanya aku ajak Mbak Nas. Mbak, terus, Iya, aku mau langsung tanya nih, kan Mbak iya, Nas itu kan yang 3 darah itu kan 3 cewek semua nih Mbak, ya betul, 3 cewek semua gitu dan betul. ternyata, masya Allah alhamdulillah Mbak Nas itu ternyata punya anak 3 putri semua juga nih Mbak. Iya, iya. Nah, itu, gimana Mbak, perasaan atau pengalaman, Mbak Nas menghadapi, eee, ya kayak sejarah yang berulang gitu Mbak. Iya, Mungkin itu ya baik. sebagai pembuka kita pertanyaan langsung aja ya karena udah waktunya sudah, berjalan Baik. cukup lama.
Iya, Mbak Dewi, kalau saya menceritakan adalah kita ini, maaf ya Mbak Dewi kalau misalnya saya itu suka sedikit spiritual untuk menjelaskan hal ini, karena saya juga menjadi seperti ini melewati proses spiritual yang cukup dalam. Spiritual itu kan di atas agama ya Mbak Dewi ya, karena Ya. kalau agama itu kan kendaraan, spiritual adalah betul-betul, urusan jiwa ketemu dengan jiwa. Saya yakin sekali, karena melewati prosesnya tuh, ibu saya kan meninggal karena kanker ovarium, cuman bedanya ibu Mmm, saya almarhumah yang kenal sama ibunya Mbak Dewi sebagai guru saya waktu kecil gitu ya, bahwa ibu saya itu 5 bulan ketahuan kanker langsung meninggal dan waktu itu saya usianya masih belasan tahun. Nah, sehingga saya bisa merasakan, kehilangan yang amat sangat di usia 17 tahun waktu ibu saya tidak ada. Nah, jadi, eee, sekian tahun kemudian gitu ya, ibu saya meninggal tahun 91, tahun 98 giliran saya teridentifikasi kena kanker ovarium, persis sama Mbak Dewi dengan apa yang Masya dialami oleh Allah. almarhumah ibu. Maka saya ingin menceritakan dan membuka hal ini, sebagai gambaran buat Bunda dan Ayah, kenapa saya membicarakannya lebih ke spiritual, karena saya melewati proses itu, gitu ya. Ovarium itu, adalah tempat bagaimana bisa dibuahi oleh sperma dan terjadinya kehamilan. Nah, saya waktu tahun 98, saya tidak belum punya suami gitu ya. Jadi saya masih belum menikah di tahun 98. Dan satu ovarium saya hilang karena dimakan sama kanker begitu. Jadi tinggal satu ovarium. Kemudian datanglah seorang lelaki yang akhirnya memberanikan diri untuk menikah dengan saya, namanya Gilang, belum ganti, namanya masih itu. Keren Nah, kok, keren, kemudian Mbak. dan kemudian Gilang itu berani gitu ya. Saya udah mengatakan walaupun dengan satu ovarium perempuan bisa hamil asalkan Mmm, ovariumnya sehat. Seperti layaknya manusia bisa hidup dengan satu ginjal, maka perempuan dengan satu ovarium bisa hamil asal dia bertelur gitu ya. Nah, mhm. kemudian eh, masalahnya kalau dia nggak bertelur kan jadi infertil atau mandul. Nah, Mhm. Gilang berani melakukan perjanjian dengan Allah bahwa apapun yang terjadi jalanin. Dan kami itu kan cuma 1 minggu ya, 1 minggu ketemu langsung Gilang melamar saya ke kakak-kakak saya. Karena waktu Gilang datang, saya sudah yatim piatu gitu ya. Jadi Gilang minta izin kepada kedua kakak perempuan saya untuk menikahi saya dalam waktu Mmm, hanya 1 minggu saja. Nah, sehingga perjalanan spiritual dimulai dari situ. oh Ternyata Allah gitu. memberikan izin dengan memberikan buah hati 3 perempuan yang saya mengulangi kayak Mbak Dewi katakan, yang mengulangi sejarah ibu saya dengan penyakit yang sama, gitu ya. Dengan betul-betul banyak kejadian-kejadian dalam hidup saya yang sama. Jadi kan kalau Iqra dalam agama saya, kalau Sampai Iqra itu merinding kan dengernya, Mbak. kalau Iqra itu kan bukan hanya membaca kitab suci ya, apapun agama kita, tetapi betul-betul membaca semua kejadian, Mbak, yang terjadi. Karena pada dasarnya ini kita kan makhluk ruhaniah, kita kan makhluk spiritual yang belajar jadi manusia, Mbak Dewi. Kebetulan aja kita sekarang jadi Masya Allah. manusia, bukan jadi hewan, bukan jadi tumbuhan, bukan jadi angin, gitu kan ya. Jadi di situ saya belajar, apa ya, kenapa ya? Karena kan saya tuh mesti bertanya-tanya terus, kenapa ibu saya meninggal pada saat usia saya sangat muda? Kenapa pada saat saya tuh sama ayah saya hubungannya tidak baik. Kami sempat 7 tahun Mmm, tidak berkomunikasi dengan baik, gitu ya. mmm. Baru 2 tahun terakhir sebelum ayah saya meninggal, kami rekonsiliasi Mbak Dewi, gitu loh. Dan Oh, saya baru waktu rekonsiliasi itu pada saat saya sakit. Saya kena kanker, saya mhm. mesti dapat surat operasi, Mbak Dewi. Kan karena saya belum menikah, mesti tanda tangan ayah saya kan ya. Nah, kemudian Masya Allah. ayah saya menangis dan dia mengungkapkan betapa cintanya kepada saya si Bontot. Jadi kami tuh Tom and Jerry yang selalu kalau ketemu tuh langsung kisruh, Mbak Dewi. Masya Kenapa? Allah. Karena saya tuh cerminan ayah saya.
Kalau Mhm. bapak saya perempuan, yo saya. Kalau saya laki-laki, yo Mhm. bapak saya, gitu loh. Mhm. Waktu Jadi nggak ibu akan saya cocok masih ya? nggak akan cocok. Dulu waktu ibu saya masih hidup, jembatannya adalah ibu saya kepada ayah Bu, saya. oke. Jembatan hilang, runtuh bersamaan dengan ibu saya masuk ke liang lahat, bukan? Nah, 7 tahun itu betul-betul jelek banget hubungan kami. Dan akhirnya pada saat, jadi Allah memberikan saya sakit, supaya saya pulang ke ayah saya. Dan saat itu, walaupun kami kelihatannya tidak terlalu ritual gitu ya, tapi kan kami melakukan ritual. Jadi ayah saya sholat lail, sholat malam. Setiap malam dalam tahajud dan menangisnya, ayah saya bilang, saya tidak mau kehilangan Syahnas lagi, Tuhan. Jadi Masya ambil aja Allah. saya. Ambil aja saya. Saya, Astaga. Mike, nama ibu saya Mike. Mike udah nungguin. Jadi, dan Syahnas masih panjang masa depannya. Saya yang udah kangen sama Mike, ambil saya. Dan Allah mengabulkan itu. Sampai merinding Masya aku ceritanya Allah. nih Mbak Dewi. Aku juga merinding nih Jadi, dengarnya dari tadi. Waduh, amazing. nah, Terus terus, Pak? sampai pada akhirnya 2 tahun itu rekonsiliasi kami luar biasa. Kami itu adalah saya dengan ayah saya sampai nangis terus setiap malam, "Papa jangan pergi, Papa jangan pergi, I'm sorry," saya bilang begitu. Nah, kemudian Allah tapi memberikan pelajaran spiritual yang luar biasa buat saya sampai akhirnya ayah saya pergi dan saya sendiri, 2 kakak saya sudah menikah. Saya tinggal sendiri, Mbak Dewi. Mesti Di rumah yang gede memutuskan itu, sendiri Mbak? dan di rumah yang disebut sama Mbak Dewi itu yang Mbak Dewi suka lewat itu. Masya Allah, gede Iya, banget kemudian sendirian. dan dat dan datanglah Gilang dalam kehidupan saya, situasinya saya baru pasca operasi yang saya nggak tahu saya bisa hamil apa enggak. Kemudian semua dijawab sama Allah, dijawab. Datanglah laki-laki yang betul-betul besar hatinya, dimudahkan saya mendapat buah hati, dengan 1 ovarium keluarlah 3 anak perempuan. Kemudian Iqra, saya berpikir, "Ya Allah," saya bilang begitu, "memang benar ya," karena saya anak sipil kan, Mbak Dewi tadi udah bilang saya anak teknik ya, saya kan anak teknik sipil, Mbak. Mhm. Memang membangun rumah, membangun bangunan itu mudah, karena itu fisik, itu mudah. Menikah itu mudah, Mbak Dewi, jatuh cinta itu mudah, Mbak Dewi, gitu loh. Mhm. Tetapi membangun cinta, kemudian merawatnya, memeliharanya, itu kayak kita merawat bangunan, memelihara bangunan, betul ya? Jangan sampai ancur-ancuran ya bangunan ini, begitu kan? Banget Maka banget. di situ situ saya Iqra, saya belajar, oh ini soal spiritual, ini soal ruhaniyah. Bersyukurkah saya mendapatkan Gilang? Bersyukurkah saya mendapatkan 3 anak perempuan? Akankah saya melakukan sebuah, jadi gini, ayah saya menghadapi 3 anak perempuannya kan kaku, tapi kan saya mesti memahami sesudah saya jadi orang tua, saya paham. Ayah saya tuh anak janda, 5 laki-laki semua. Mmm. Ayahnya meninggal di situasi perang dan meninggal di depan dia disiksa sama Jepang. Begitu loh. Astagfirullahaladzim. Sehingga Sehingga membentuk oma saya, karakter. iya, kebayang, membentuk karakter. Oma saya adalah orang asing, warga negara asing. Jadi bapaknya bapak saya orang India, ibunya bapak saya, jadi kakeknya bapak saya orang Perancis, ibunya orang Makassar. Tapi kan warga negaranya tetap asing kan, karena ikut bapak gitu ya. Iya, Jadi tentunya bapak saya itu kan orang asing yang ditendang-tendang waktu zaman perang kan. iya. Jadi dia tidak tahu apa yang namanya bahasa compassion kepada anaknya. Yang dia tahu bertahan, yang dia tahu adalah keras, begitu ya. Jadi 2 tahun rekonsiliasi saya dengan ayah saya, dia bilang, "Maafkan papa, Nas. Maafkan papa," dia bilang. Itu saya nangis, saya bilang, "Saya juga minta maaf, papa, saya minta maaf," gitu ya. Nah, di situ saya memahami bahwa sejelek-jeleknya orang tua pasti ada cerita di balik itu. Sebagai seorang anak, kita tidak boleh menghakimi orang tua. Karena sesudah kita menjadi orang tua, kita memahami bagaimana kan kita pernah menjadi anak. Maka jangan ulangi lagi apa yang dilakukan kesalahan orang tua kita yang diwariskan ke anak. Jadi saya itu selalu memperbaiki siklus apa yang dilakukan oleh orang tua kami dulu gitu ya.
kepada 3 anak perempuan saya yang sebagai pesan bahwa saya mesti menyelesaikan ini. Jangan ada lagi tanggung jawab hutang yang ibu bapak saya belum selesaikan kepada kami. Dan saya mesti memperbaiki itu kepada 3 anak saya. Jadi awal ceritanya begitu Mbak Dewi. Gitu, aduh. Sampai merinding dengernya dari tadi gitu ya. Kayaknya cukup berat juga ya posisi Mbak Nas sebagai anak yang tampaknya jadi kurang harmonis dengan ayah ya Mbak ya? Belakangan menjadi harmonis. Saya itu adalah tipe anak yang bukan mungkin alhamdulillah karena saya anak teknik ya, orang lapangan begitu ya. Jadi saya tuh tidak melo-melo konyol gitu. Jadi saya tuh selalu tipenya tuh dari kecil, kalau nasi sudah menjadi bubur, jangan dibuang. Bikin bubur ayam spesial, tergantung di atas toppingnya mau dikasih apa, seafood kah, cakwe kah, udang kah, apa ayam apa, dimakan enak juga tuh gitu ya. Jadi saya pada saat rekonsiliasi kepada ayah 2 tahun terakhir sebelum ayah saya meninggal di pelukan saya cuma bilang begini, thank you Pak, makasih ya, bahwa 7 tahun penuh dengan pendidikan yang sangat keras kepada saya. Kalau saya tidak mendapatkan itu, tentu saya akan mencari lelaki yang akan menyamankan hidup saya sebagai suami. Sekarang saya belajar sesuatu, Papa. Saya belajar bahwa kebahagiaan itu tanggung jawab saya sendiri 100%. Dan saya tidak bergantung kebahagiaan saya nanti sama suami saya. Karena saya akan menyalahkan dia kalau dia tidak bisa membahagiakan saya. Saya mesti bahagia, lingkaran penuh. Suami saya mesti lingkaran penuh. Dan pada saat kami bertemu, kami berbagi kebahagiaan. Bukan saling menggantungkan kebahagiaan. Dan rumah kami itu nanti akan menjadi anak-anak juga akan merasakan, wah kan rumah kami tuh penuh dengan teriakan loh Mbak Dewi. Ya benar ya. Wah, meledak-meledak emosinya. Meledak tapi jadi gini, yang LPG warna hijau meledaknya gampang gitu ya. Itu tipe keluarga kami. Semua tuh Mbak ya, termasuk Mas Gilang juga? Oh, enggak. Kalau Gilang ada, dia bagian nyiram gitu ya. Nah, akan tetapi itu yang menyebabkan hubungan kami 19 tahun menjadi bahagia. Karena tidak ada emosi yang disimpan. Dan anak-anak kami belajar bahwa pada saat berdebat itu bukan saling membunuh karakter atau sedang menyakiti, tetapi untuk mencari solusi dan emosi sudah harus selesai, tidak boleh disimpan. Kalau mau ada berdebat, berdebatlah yang baru, jangan barang basi dibuka-buka lagi, gitu ya. Nah, itu yang menjadi pelajaran buat anak-anak saya, sehingga anak-anak saya belajar, kan 3 anak perempuan, ibunya kena kanker, yang saya nggak tahu apakah akan muncul lagi atau tidak, gitu ya. Saya kan mesti menjaga semua badan saya, walaupun sekarang udah 22 tahun ya Mbak, ulang tahun saya sebagai survivor cancer. Gilang ibu bapaknya meninggal karena kanker, jadi Gilang tuh carrier. Kebayang ya Mbak, kami itu keluarga yang betul-betul keluarga kanker. Sehingga anak-anak saya bicara soal penyakit keluarga kami itu biasa aja, kayak makan pisang goreng sama minum teh gitu ya. Kemudian mereka kelas 1 SMA sudah mesti terbiasa, yang sulung sudah merantau, udah nggak di Indonesia. Yang kedua juga dia belajar untuk sendiri. Yang ketiga pun sudah belajar hidup sendiri walaupun dalam pengawasan kami. Belajar apa? Belajar jika tidak ada ibu bapaknya Mbak Dewi. Gitu loh. Karena apa? Karena saya mengalami itu. Jadi jangan sampai anak saya tidak berani untuk hidup sendiri. Gitu Mbak Dewi. Oke, Mbak Nas, aduh menarik banget gitu ya. Cuman yang saya pengen tahu nih awalnya nih, begitu dengan Mbak Nas mempunyai pengalaman masa lalu dengan dalam hubungan dengan ayah yang kurang baik di awal, tapi akhirnya terjadi bonding yang kuat, dan itu menjadi pembelajaran buat Mbak Nas. Bagaimana Mbak Nas menerapkannya? Ada nggak hal-hal yang dibuang atau yang Mbak Nas ambil dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tua Mbak Nas?
pasti ada Iya. yang Mbak Nas nggak suka juga dong sampai, sampai 7 tahun tuh nggak ngobrol loh, ngeri juga tuh. Nah, terus gimana tuh nanemin ke anak-anak gitu loh untuk mengkomunikasikan dan supaya komit gitu sehingga akhirnya jadi bisa bisa ngobrol, bisa teriak-teriakan tapi Oke. tidak membunuh karakter gitu loh. Kepanjangan Iya nanyanya Mbak iya ya. iya. Biar Mbak ceritanya langsung panjang. Mbak De Mbak Dewi itu cubit nih ya, gemes. Jadi Mbak Dewi, kita Mhm. mesti menyadari bahwa buah hati kita itu mewariskan segala sedikit kebaikan ibu bapaknya dan sedikit keburukan ibu bapaknya jadilah buah hati. Kan begitu ya? Nah, Mhm. jadi saya selalu mengatakan bahwa saya ini anaknya Opa Ellen. Saya pasti akan mempunyai banyak kejelekan dan kalian hadir itu tidak untuk membayar hutang kepada saya. Bisa ngikutin ya Mbak Mhm. Dewi ya. Mhm Jadi mhm. saya bilang, nanti kalau kan kami dipanggilnya Bubu dan Bapak gitu ya, Bubu Mhm. dan Bapak. Jadi saya bilang, kalau nanti Bubu sudah jompo, sudah tua, Bubu tidak akan minta kalian bertanggung jawab untuk membiayai, nggak usah. Pokoknya nggak ada hutang budi, nggak ada hutang budi. Kalian memang hadir dalam kehidupan kami, memberikan sekolah kehidupan, jadi impas semuanya. Nah, anak-anak saya pun banyak mewarisi kejelekan dan kebaikan saya dan Gilang tentunya. Kan DNA-nya mengalir di mereka, di darah mereka, di setiap aliran darah vena mereka, begitu ya, dan di Betul. kepala mereka. Sehingga saya bilang kita nih yang awal tadi, kita nih sama-sama lagi belajar menjadi manusia. Kita ini nih makhluk spiritual yang saya nggak tahu kenapa kok bisa kalian yang ada di dalam rahim saya nggak tahu. Tapi saya akan belajar mengenai kalian dan kalian akan belajar mengenai saya dan kita sama-sama belajar. Sehingga pada saat nanti pulang, ini semua pelajaran sudah usai. Bahwa kita semua sudah paham kenapa, kan tidak ada kejadian yang tidak, jadi nggak sengaja gitu, nggak ada Mbak. Nggak sengaja saya kawin sama Gilang, ya emang udah suratannya begitu, udah tertulis di perpustakaan Allah. Memang sudah ditulis di perpustakaan Allah, kenapa anak saya 3 dan bentuknya kayak begini ini segala macam. Jadi saya bilang, Ibu tidak akan mewariskan banyak kesalahan-kesalahan yang Opa dan Eyang lakukan Mhm. kepada Bubu. Kita akan bikin kesalahan yang baru. Kelak kalau kalian punya buah hati menikah, jangan lagi mewarisi kesalahan Bubu dan Bapak. Bikin kesalahan yang baru lagi, supaya regenerasi. Tapi wariskan segala hal-hal baik dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Sehingga mereka pun juga memahami. Mbak Dewi, salah satu contohnya Mbak, saya tuh nggak pernah menghabiskan makanan di piring anak saya. Enggak. Oh, Pertama, biasa saya biasanya nggak ibu-ibu sayang, saya jadi sini deh aku habisin gitu loh, Mbak. atas dasar mubazir temennya setan gitu, jadi mesti dihabisin begitu ya. Saya nggak Mhm. mau saya nggak mau, pertama adalah nggak mau tambah gemuk, yang Mmm. kedua adalah saya lagi belajar untuk, tangan besi tapi sarung tangannya bludrul, mulai mereka dari Mmm. kecil. Karena kalau saya menghabiskan, artinya saya selalu ada untuk menyelesaikan masalahnya dia. Kalau itu makanan dia pilih sendiri, habiskan dan selesaikan dan itu adalah tanggung jawab. Hal Mhm. yang lain saya tidak pernah menyusuli PR yang ketinggalan di rumah, biarin aja. Kalaupun dia Mhm. dapat konsekuensi di sekolah, dia belajar bahwa dia mesti bangun lebih pagi, nggak boleh kedubrukan, atau sudah menyiapkan Mmm. sejak malam, begitu ya. Jadi Mmm. pernah satu ketika dia telepon, dia bilang, drama, anak perempuan drama kan gitu loh. Dia, Mhm mhm. "Bubu nggak sayang sama aku diketawain, dihukum." "Enggak, sayang Nak, sayang. Saking sayangnya makanya itu dikasih pelajaran kayak begini." Begitu, gitu ya. Nah, jadi Mmm. dari situ, sampai sekarang mereka selalu memilih, ini masuk ke payung topik besar kita ya Mbak Dewi, Yes. bagaimana mendukung pilihan anak. Itu sebabnya mereka terbiasa dari kecil untuk memilih dan bertanggung jawab. Mhm. Contohnya adalah gini, kalau di restoran misalnya.
Mau pesen makanan apa sayang? Mhm. Terserah aja. Oh nggak ada menu terserah sayang. Pilih apa, gitu. Jadi di situ mereka sudah terbiasa untuk memilih, terbiasa untuk bertanggung jawab dengan pilihannya. Kalaupun salah, fix it. Walaupun Sejak saya usia dan berapa tuh, bilang Mbak? sejak mereka makan sendiri. Oh, oke. Yes. Sejak mereka belajar makan sendiri tidak disuapin ketika motoriknya sudah bagus. Nah, sekarang yang sulung kan umur 18, kuliah tingkat 1. Yang kedua, umur 17 tahun SMA kelas 3. Yang ketiga, umur 14 tahun kelas 1 SMA. Jadi anakku udah remaja semuanya. Jadi Iya. pada saat mereka, ini musim panenku Mbak Dewi. Jadi pada Iya. saat mereka pada akhirnya melakukan kebiasaan yang kayak seperti itu, jadi dalam payung besar ini saya bisa berbagi inspirasinya, Mbak Dewi, aku mendukung pilihan anak yang pilihan itu dilakukan oleh anaknya sendiri, bukan dipilihkan oleh saya. Begitu Mbak Dewi. Oke, tapi kan kita sebagai orang tua, tetap ada kekhawatiran-kekhawatiran ya, Mbak, ya. Maksudnya, nanti kalau dia milih kayak gini akan begini begini begini, entar begini, ya apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, milenial, terus internet, teknologi digital yang sangat deras sekali gitu. Betul, Sehingga, betul. ini Ngeri ya Mbak? permasalahan para ibu-ibu semua nih gitu ya, Iya, eee, betul. tarik ulur gitu, ngelepas tapi kayak pakai tali juga di belakang, diikat juga. Entar ini loh, itu loh. Jadi banyak kasih, warning-warning-nya seperti itu. Nah itu, gimana Sepakat. kalau Mbak Nasnya sendiri? Sepakat, Begitu kudunya begitu Mbak Dewi. Memang harusnya begitu. Itu tugas orang tua, main layangan kan, tarik, mhm, ulur, jatuh, nggak apa-apa. Sama kayak anak kalau memang jatuh, Mbak Dewi, anak tumbuh dan kembang. Berkembangnya dia adalah kalau tumbuh kan 3 kilo jadi 10 kilo gitu ya tumbuh. Kalau berkembang yang tadinya cuma bisa nangis, bisa ngerangkak, ngerangkak bisa jalan, kan berkembang gitu ya. Tentu betul. waktu dia belajar jalan, dia kan pasti ada jatuhnya. Apakah kita melarang dia untuk jatuh saat itu? Tentu tidak Mbak Dewi. Tapi kita Oke. mengajarkan bagaimana jalan yang aman, pun kalau jatuh kita bantu bagaimana dia berdiri. No Mmm, matter what, mau dia 10 kali jatuh, yang penting dia tahu cara dia berdiri, maka itu yang namanya sekolah kehidupan. Tarik ulur yang disebut sama Mbak Dewi, setuju, 100% setuju. Tapi memang fondasinya mesti kuat Mbak Dewi. Fondasi komunikasinya mesti kuat Mbak oke. Dewi. Nggak Nah, bisa lagi udah remaja disuruh duduk dikasih kuliah 4 SKS. Kuliah psikologi. Mana bisa Mbak Dewi? Nggak bisa. Gitu betul. kan. Jadi Oke. mesti dari kecil. Kayak bikin kue lapis Mbak Dewi. Mhm. Selapis, panggang. Selapis lagi, yo dipanggang lagi. Capek memang. Oke. Tapi fondasinya kuat, ajak dia. Gitu. Oke. Eee, Sebentar, buat para audiens mohon, diaktifkan kameranya karena kita kan mau interaktif nih ya Mbak Nas ya. Kemudian juga, Boleh, boleh. kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat, nanti akan, saya sebutkan namanya, kemudian kalau saya pilih sebutkan namanya nanti, akan di-unmute gitu, sehingga nanti bisa langsung menanyakan ke Mbak Nas nih gitu ya, biar seru Mbak, Siap, biar, eee, siap. mereka semua antusias nih, aku seneng banget semua pada antusias dengan, ceritanya Mbak Nas orang yang sangat semangat semangat banget gitu ya dalam cerita, apalagi dalam mendidik anak-anak gitu, Mbak. Oke, satu lagi, pernah nggak Mbak Nas bilang tidak atau, nggak ada hal yang kita nggak setuju dan akhirnya melarang gitu, Mbak? Sering jawabannya. Itu makanya isi debat kami itu. Jadi Oh, sebetulnya dari kecil mereka itu mesti memberikan argumentasi jika itu menjadi pilihan. Contohnya ya Mbak Dewi, contohnya. mhm Anakku yang pertama itu namanya Pristin Ramadan. Nah, mhm kamu dipanggilnya Pru.
dari kelas 1 SD dia sudah atlet. Pantaslah, tapi kan di keluarga kami tidak ada yang jadi atlet profesional, Mbak. Walaupun Ramadan KH, ayahnya Gilang suka olahraga, main bola, bola keranjang. Ibunya Gilang pun atlet untuk atletik, ya. Kemudian ayah saya juga berkuda. Tapi kan anak-anak saya nggak ketemu nih sama orang-orang tua ini. Kan saya yatim piatu waktu itu. Jadi itulah yang saya bilang bahwa segala sesuatu yang namanya DNA, walaupun tidak ketemu sama leluhurnya, tapi itu mengalir di darahnya. Singkat cerita, tiba-tiba anak kami yang sulung ini bilang bahwa dia mau jadi atlet. Bukan jadi musisi kayak Gilang. Padahal Gilang berharap dia jadi drummer gitu ya. Dia adu argumentasi, no, aku mau jadi atlet. Awalnya dari baseball, kemudian menjadi softball, kemudian akhirnya kelas 1 SMA dia mencoba peruntungannya menjadi atlet di Kanada. 15 tahun usianya. 15 tahun, Mbak Dewi. Bayangkan, saya mesti melepaskan anak di usia 15 tahun kelas 1 SMA merantau beda benua. Sakit kepala aku, Mbak Dewi, langsung sakit kepala aku ya, gitu ya. Ya Allah ya Robi, ini anak nanti gimana ya sholatnya? Gimana ini dia makan babi apa enggak ya? Haram enggak nih ya makanannya? Kan begitu Mbak Dewi. Sama nanti ya kalau dipikirin ternyata. Sama ibu-ibu lain. Nanti kalau dia deket sama lawan jenis, dia bisa nggak ya menjaga martabatnya ya, alat reproduksinya tetap dia jaga baik nggak ya, dia masih takut sama Allah nggak ya, ngajinya gimana ya, dia masih ngaji nggak ya, gitu lah. Masih Mbak, masih begitu. Adu argumentasi kami, engkel-engkelan. Terus dia bilang begini, sama saya dan Gilang, "Bubu Bapak, this is my own life, my own decision," gitu dengan gaya bahasa Inggris, my own decision. Dalam hatiku begini nih Mbak, dalam hatiku ya sama ibu-ibu yang lain. Pengen dibebesin lagi nih masuk ke dalam badanku, my own decision, anak kecil lo tahu apa lo gitu kan ya. Tapi tahan gitu kan, mulut tahan, diem, tahan gitu, nggak boleh ngomong begitu. Aku dengerin aja. Oke, kakak, kan aku manggilnya kakak, adik, bontot. Jadi kalau anakku ada 4, mungkin yang keempat dipanggilnya buntut gitu ya. Jadi aku bilang sama yang pertama, kakak silahkan pergi karena argumentasi udah kenceng kan ya gitu lah. Dengan segala risikonya, jangan cengeng. Kemudian kalau memang ternyata ini salah, kamu mesti ngeberesin. Sama seperti kalau makan mesti habis. Dan satu pesan Bubu adalah, jangan main-main soal agama ya. Jangan main-main soal agama. Dan kamu bisa saya tarik pulang, gitu kan. Saya cuma begitu aja. Jaga diri baik-baik, anak perempuan jadi atlet, gitu kan. Bahaya. Di sana kan ganja legal, Mbak. Gitu loh. Hati-hati, jangan main-main. Liker juga kan sembunyi-sembunyi bisa. Minuman keras, gitu ya. Jangan main-main. Kamu tuh atlet. Karena kalau misalnya ada apa-apa, na'udzubillah min zalik, dan terjadi kehamilan di situ, kamu dilempar di jalanan sama pelatih kamu. Nggak ada artinya kamu jadi perempuan. Saya bilang gitu kan ya. Udah pesannya itu aja. Lalu tahun pertama berjalan, kelas 1 SMA selesai. Kan Gilang yang bolak-balik ke sana ya untuk nengok. Terus dia bilang, "Bapak, aku pikir aku salah memilih waktu itu," dia bilang. Terus katanya Gilang, "Oh, tidak bisa, selesaikan sendiri masalahmu." Kemudian dia bilang, "How would I know? Bagaimana saya mungkin tahu, saya baru 15 tahun waktu itu," katanya. Terus katanya Gilang, "Oh, nggak bisa, selesaikan, karena itu merupakan perjanjiannya." Dan akhirnya dia bisa menyelesaikan, dan sekarang dia sudah lulus dan udah kuliah. Dan yang membahagiakan apa, Mbak? Tangan besi tapi sarung tangan bludru tadi ya. Iya. Yang membahagiakan apa? Dia satu-satunya atlet Indonesia yang bisa nembus ke Liga Softball Perempuan di Kanada. Masya Allah. Dan atlet Indonesia pertama, yang pertama itu. Yang kedua, dia lulus nilainya cum laude, A semua, GPA-nya 4,0. Terus aku bilang, aku bilang begini, "Kakak, apa rasanya
sama dia, "Kakak apa ada di sisi itu?" Ah, ibu bilang, "Kok hampa, Nak?" Karena aku sudah terbiasa dididik sama bubu bahwa ya memang harusnya begini, gitu. Jadi aku tuh mendidik kalau senang jangan terlalu senang. Karena senang sama sedih itu kan datang bergiliran. Kalau sedih jangan mendayudah energinya habis. Dikit lagi juga senang. Jadi bijak aja menyikapi giliran senang dan sedih. Yang jadi hampa. Jadi kalau pas senang juga ya biasa aja. Kalau sedih juga ayo cepet mesti bagaimana. Begitu Mbak Dewi. Oke, berarti bekal spiritual tuh sangat penting banget ya buat landasan ya Mbak ya. Mbak Nas, halo? Betul. Oke, ini sekarang kita bagi sesi aja Ya, Mbak, ya, kita kasih sayang. kesempatan ya buat para audiens, Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu ya Mbak ya. Aturannya jadi saya sebutkan nama dari Bapak Ibu, mohon dibuka audionya dan bisa langsung bertanya sama Mbak Nas nih. Oke, setuju ya? Silakan Ibu Kartika, Oke, ya. Kartika Wulan ada?